Nah ini kan masuk juga ke negeri-negeri Muslim. Ya. Nah ini kira-kira baik apa tidak ini, Ustaz? Maka mereka ini memakai minyak wangi dalam rangka menutupi bau badan. Na'udzubillah. Kalau kita tengok puncak-puncak minyak wangi itu masih ada di tangan muslimin. Minyak wangi yang sifatnya sintetis artifisial. Sintetis artifisial itu kan ibarat makanan cuma perasa, masih mending. Karena yang lebih perlu kita khawatirkan adalah bahaya-bahaya yang dimunculkan dari wewangian yang sifatnya sintetis artifisial itu. Kita sebutkan fragrance, itu di dalamnya bisa terdapat 14 bahan-bahan sintetis artifisial yang tidak tertulis. Dengan menggunakan itu, bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan akibatnya bagi generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di bulan Syawal ini kita berjumpa kembali berbincang tentang wewangi tuntunan Nabi. Ini Ustaz, ada tren yang dimulai dari orang-orang barat negeri barat, kalau tidak salah Prancis ketika mereka mulai akrab dengan minyak wangi, kemudian waktu itu parfum namanya itu mereka lalu mulai menemukan atau membuat zat-zat tiruan sintetis artifisial yang kemudian digabungkan, dimasukkan ke dalam parfum mereka. Nah ini kan masuk juga ke negeri-negeri Muslim. Nah ini kira-kira baik apa tidak ini, Ustaz? Mari kita ingat bahwa pada mulanya minyak wangi mereka pun pada asalnya alami. Pada asalnya alami. Karena Perancis itu mengenal minyak wangi setelah pengusahanya, ada seorang pengusaha Perancis melakukan kunjungan wisata ke Istanbul, ke Turki Utsmani saat itu, masih zaman Utsmani. Lalu tergugah, terinspirasi gitu. Yakni loh, di sini kok pada harum semua. Masya Allah. Ringkas kata, mereka akhirnya mengembangkan dengan tujuan yang sangat berbeda. Kalau muslimin itu memakai minyak wangi dalam rangka memuliakan sunnah, meninggikan syiar, maka sebagaimana kita baca dalam sejarah maka mereka ini memakai minyak wangi dalam rangka menutupi bau badan. Na'udzubillah. Sehingga pencariannya juga berbeda. Apalagi untuk mendapatkan bahan tidak semudah, tidak selengkap yang ada dalam dunia Islam. Nah, tujuannya menutupi bau badan, maka dicarilah yang lebih dapat menutupi bau badan. Dan perlu kita ingat bahwa gerakan-gerakan atau yang mendorong untuk munculnya sintetis artifisial itu bukan Perancis ansih. Kita ingat bahwa Nitromax misik sintetis artifisial itu penemunya adalah Albert Bauer. Itu bukan orang Prancis. Tapi ala kulli hal intinya adalah dunia barat non-muslim secara lebih khusus. Karena di barat muslim ini masih berkembang. Ingat bahwa di barat pun muslimin juga ada. Kalau kita tengok puncak-puncak minyak wangi itu masih ada di tangan muslimin. Dalam hal ini minyak wangi yang alami, asli, walaupun belum tentu thayyib. Belum thayyib. Artinya ada baik liter maupun tip itu. Nah, lalu hal penting yang perlu kita perhatikan, perlu kita garis bawahi. Tempo hari kita sudah sempat membincang bahwa minyak wangi yang sifatnya sintetis artifisial. Sintetis artifisial itu kan ibarat makanan cuma perasa. Mie dengan ayam goreng, mie yang alami dengan ayam yang memang digoreng betulan, digoreng pakai zaitun apalagi, atau mie kari ayam. Ada mie dengan kuah kari, bumbunya rempah-rempah, dengan ayam yang betul-betul ayam kampung gitu Oh, Masya Allah, selain zen, bagus, dan lezat, juga bergizi. Tapi mie rasa ayam
Nah, kandungannya tentu saja berbeda. Manfaatnya dengan demikian, kalau tib itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dapat menjaga kesehatan, hifdz sihah, dan ini juga dijelaskan oleh sangat banyak ilmuwan, termasuk ilmuwan terkini dari baik muslim maupun non muslim, dan pada saat yang sama ini dapat menjaga, melindungi, menjauhkan dari penyakit. Maka kalau sintetis artifisial itu manfaat tersebut tidak didapatkan. Akan tetapi kalau sekedar tidak ada manfaat selain bau, masih mending. Kok masih mending? Karena yang lebih perlu kita khawatirkan adalah bahaya-bahaya yang dimunculkan dari wewangian yang sifatnya sintetis artifisial itu. Dari parfum sintetis artifisial. Parfum sintetis artifisial. Terutama yang disemprotkan. Oh, malah gitu ya? Iya. Terutama disemprotkan itu karena lebih mudah terhirup oleh masuk ke paru-paru, lebih mudah terserap oleh badan. Jadi dalam hal ini minyak wangi semprot, parfum ya, bukan minyak lagi, parfum. Karena tidak sedikit yang kita sangka minyak itu nggak ada minyaknya, nggak ada minyaknya, semuanya sintetis artifisial. Nah, dari berbagai tulisan, dari berbagai jurnal, dari berbagai diskusi mengenai minyak wangi ini yang kita perlu khawatiri. Kenapa? Karena hari ini fragrance itu aslinya kan istilah yang baik. Tapi kalau sekarang itu ada istilah fragrance, seringkali dipakai oleh mereka yang menawarkan synthetic fragrances. Artinya itu mengandung sintetis artifisial tadi. Iya. Tempo hari kita sempat membincang memang bahwa sintetik itu nggak mesti artifisial, ada yang alami. Iya. Tetapi hari ini sebagian besar kalau ada tulisan fragrance itu hampir pasti sintetik artifisial. Nah, karena itu kita yang itu bisa sangat berbahaya tadi. Sangat berbahaya. Sekedar kita sebut beberapa di antaranya. Nah, nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengelaborasi lagi, menggali lagi akibat-akibat yang ditimbulkan, terutama dari spray. Dari spray. Spray itu memang lebih cepat masuk dan lebih mudah diserap gitu ya. Lebih mudah merusak juga Ustaz ya. Nah, karena itulah lebih perlu dikhawatirkan. Ada orang-orang sehari-harinya makanannya sehat, alami. Saya nggak mau pakai yang nggak alami. Kena kanker. Nomor satu, yaitu sudah takdirnya. Ya. Tapi kita perlu perhatikan bahwa bahaya paling serius, ingat, dihentikannya penggunaan nitromask oleh banyak perusahaan itu setelah kuatnya gugatan. Karena nitromask tadi adalah misik atau alias kasturi sintetis artifisial yang ditemukan oleh Bauer pada saat dia sedang berusaha mengembangkan bahan peledak dengan hulu ledak tinggi. Jadi awalnya memang bahan-bahan yang arahnya ke sana. Nah, lalu ternyata kok menimbulkan bau harum. Maka inilah yang dipakai. Inilah awal mula munculnya kasturi sintetis artifisial. Karena itu kalau ada yang menyebut kasturi atau misik, kita perlu ekstra hati-hati. Yang ini diproduksi oleh perusahaan-perusahaan terkemuka, oleh pabrik-pabrik parfum Prancis dan lain-lain yang sudah masyhur itu, yang sudah terkenal itu. Lalu tahun 80-an setelah banyak terbukti bahwa kankernya itu disebabkan, bukan hanya dipicu, disebabkan oleh nitromask, maka ada banyak perusahaan yang menghentikan karena regulasi atau mengurangi. Mengurangi itu artinya bukan menghilangkan. Jadi kembali lagi, pertama akibatnya adalah kanker. Kanker yang kita dapat membicarakan pada lain kesempatan seperti apa saja itu yang potensial untuk menyebabkan kanker. Tapi sebelum saya lanjutkan, ketika kita menemukan istilah fragrance, kita perlu cermat. Dari berbagai artikel kita mendapati ada 4.000
Sebagian menyebut 3.000, sebagian menyebut 4.000. Sebagian menunjukkan tahun sekian ada 3.000 lebih, tapi tahun sekian sudah 4.000 lebih. Sehingga kalau kita gabungkan yang mengatakan 3.000 itu memang menggunakan data lama ya. Artinya sangat mungkin kita sedang bicara tahun 2023 ini sudah naik lagi. Betul, karena memang ditunjukkan rata-rata temuan-temuan sintetis artifisial setiap bulannya sangat tinggi. Karena ini industri yang menghasilkan uang yang sangat besar. Tanpa mempertimbangkan efek madorotnya. Tanpa mempertimbangkan atau memang tidak peduli. Tidak peduli. Yakni cukuplah orang lain yang pakai, dirinya tidak. Nah, karena itulah kita ini perlu hati-hati. Itu tadi adalah akibat yang paling banyak dari... jadi ketika disebutkan fragrance, itu di dalamnya bisa terdapat 14 bahan-bahan sintesis artifisial yang tidak tertulis. Karena nggak semuanya wajib ditulis. Kemudian yang kedua, akibat dari parfum semprot. Tapi harus diingat bahwa ini bukan parfum semprot saja. Cuma saya sebutkan parfum semprot karena inilah yang paling cepat dan paling potensial. Yakni menyebabkan, yakni menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap munculnya autism dan berbagai other birth defects dan berbagai kelainan, berbagai gangguan yang kaitannya dengan kelahiran. Artinya dengan menggunakan itu bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan akibatnya bagi generasi berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah alergis, memicu meningkatkan kerentanan orang terhadap alergi. Makanannya sudah alami, yang lain-lainnya alami. Parfumnya mau minyak maupun semprot, yang sintetis artifisial. Dan parfum-parfum yang beredar itu sekarang kebanyakan kandungannya mayoritas ya. Coba, ini saya dapat hadiah ini ya. Bisa di zoom, Mas. Ngapunten ini. Ini dipegang aja situ biar ngapunten. Ini nah, coba. Kalau di zoom situ yang terzoom wajah saya ya. Nah, mari kita lihat. Masya Allah. Itu akhirnya yang kalah apa ini? Ininya ya, apa ini? Iya. Tutupnya ini ya. Ada. Ini botolnya saja kalah. Kalau dibuka nanti akan. Padahal ini pakai roll on. Saya dihadiahi. Saya dihadiahi. Apa ini? Oud. Sebutannya. Iya. Oud. Katanya gitu nggih. Dan pemimpinnya lagi. Amirnya. Oh, ini Amir Al-Oud. dikasih nama Amir Al-Oud. Yang Amir Al-Oud itu, ya salam. Banyak sekali yang namanya Amir Al-Oud. Dan ini botolnya ternyata nggak siap diperintah. Ini kan Amir dalamnya. Sehingga mengelupas demikian rupa. Allah ya Karim. Itu contoh. Jadi bukan oat yang berbahaya. Bukan oatnya yang berbahaya. Karena ini kita perlu curiga dan bahkan hampir pasti jangan-jangan nggak ada oatnya. Atau ada oatnya tapi sangat sedikit sekali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memicu asma. Kalau sudah punya kerentanan terhadap asma, perlu berhati-hati. Yang tidak punya saja mudah terkena oleh asma disebabkan chemical constituent. Kok chemical constituent ya? Kandungan kimiawi. Sekali lagi sintetis artifisial. Karena yang alami pun ada chemical constituentnya berupa biokimia. Seperti yang pernah saya bahas bahwa air pun adalah kimia, H2O, biokimia, gitu ya. Nah, jadi asma maupun gangguan-gangguan pernafasan lainnya lagi. Dan itu masih ada lagi, tapi ini tadi adalah akibat-akibat yang paling pokok dari sintetis artifisial pada minyak wangi. Allahu Akbar. Jadi makin menegaskan kalau dulu kita sempat membahas fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Nah, mohon maaf ini. Yeah. Karena itu lanjutnya fitrah. Iya. Syekh Masya Allah. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Khuzaim. Oh, yang Tibul Masajid. Yang, ya betul, dalam risalah beliau Tibul Masajid wa Zinatus Shalah, menerangkan
tip itu erat kaitannya dengan penjagaan al-fitrah. Masya Allah. Jadi kalau mau menjaga al-fitrah yang sudah Allah Ta'ala tanamkan kepada tiap diri kita ini, ya pakailah tips tadi ya. Kalau sudah menyimpang dalam urusan wewangian ini, ternyata jatuhnya mafsadat, kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, semoga bermanfaat. Marilah kita, bagi yang sudah, marilah hijrah dari segala parfum yang merusak kepada tip yang insya Allah membawa maslahat lahir batin, dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.